Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Devliandi, nomor WP 2011033005. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang cost budget untuk proyek konstruksi. Cost budget sebagai alat kendali. Dapat kita lihat pada bagian alirnya. Yang pertama, cost budget. Selanjutnya, pelaksanaan proyek, pembelanjaan, realisasi biaya sesuai budget, penyimpangan biaya, tindakan koreksi, dan terakhir selesai. Semua dari kegiatan ini satu sama lain berkaitan. Selanjutnya, maksud dan tujuan cost budget. Yang pertama, untuk mematok biaya pelaksanaan. Yang kedua, untuk memberikan batasan uang yang disediakan untuk biaya pelaksanaan proyek. Oleh karena itu, cost budget harus realistik terhadap kenyataan yang diharapkan. Cost budget versus cost estimate. Pengertian cost estimate dan cost budget. Cost estimate adalah diperlukan untuk perkiraan harga penawaran kontraktor untuk keperluan eksternal format tidak standar. Cost budget diperlukan untuk biaya produksi atau pelaksanaan untuk pekerjaan intern format standar. Hubungan CB dan CE. Cost estimate yang didasari oleh cost budget yang realistik, kemudian ditambah dengan markup. Cost estimate yang diperkirakan berdasarkan tingkat persaingan yang ada, kemudian nantinya dijabarkan ke dalam cost budget untuk patokan biaya pelaksanaan. 3. Butir minus 1 menunjukkan bahwa proses CA didahului oleh CB, biasanya karena waktu yang diberikan cukup. Butir 2 menunjukkan bahwa proses CA tidak didahului oleh CB, biasanya karena waktu yang diberikan sangat terbatas. Butir 3 dan 4 semuanya mungkin terjadi, tetapi seharusnya cost budget tetap realistik. Hubungan CB dan CA dapat kita lihat pada bagian alir berikut. Cost budget dan pengendalian kasus dianggap linier. Dapat kita lihat pada grafik yang vertikal yaitu cost dan yang horizontal waktu. Strategi pelaksanaan. Dalam pembuatan cost budget, anggaran biaya pelaksanaan proyek harus ditetapkan lebih dahulu strategi pelaksanaan. Dalam menetapkan strategi pelaksanaan ada dua pertimbangan, T buy or max requisition. Bila keputusannya buy, maka yang dilakukan adalah merupakan procurement issue. Bila keputusannya make, maka yang dilakukan adalah merupakan resource issue. Demand or requisition diterapkan baik untuk barang yang memerlukan proses maupun jasa pelaksanaan. Contoh barang meliputi berbagai barang yang memerlukan proses, akan diproses sendiri, make atau beli sudah diproses. Misal beton, aspal, hot mix, konsen, dan daun pintu atau jendela. Contoh jasa pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan secara make atau diserahkan kepada subkontraktor. Bagian strategi pelaksanaan dapat kita lihat pada layar. Strategi pelaksanaan ke depan. Strategi pelaksanaan proyek konstruksi mendatang bagi main kontraktor adalah penggunaan jasa subkontrak. Alasan penggunaan jasa subkontraktor adalah antara lain sebagai berikut. Target sales perusahaan yang terus meningkat, sementara itu sumber daya sendiri terbatas. Mulai berkembangnya jasa spesialis di bidang jasa konstruksi. Unsur-unsur biaya langsung proyek. Dari kegiatan proses produksi proyek konstruksi, biaya langsung terdiri dari yang pertama biaya upah tenaga konstruksi, biaya material konstruksi, biaya alat konstruksi, biaya subkon, biaya lain-lain, persiapan overhead lapangan, dan lain-lain. Kode biaya. Untuk keperluan pedoman pembiayaan, maka unsur-unsur biaya tersebut perlu dipilih kode. Yang pertama, proses pencatatan biaya. Pembukuan dilakukan oleh bagian akuntansi setelah diberi kode oleh cost engineer. Informasi biaya dari akuntansi diperlukan oleh engineer dalam proses pengendalian. Kode pembukuan. Secara keseluruhan semua bukti transaksi dibukukan dan diberikan pengkodean. Tidak ada standar dalam pemberian kode. Setiap perusahaan dapat membuat sendiri. Contoh untuk bahasan pengkodean sebagai berikut. Pendapatan 1, biaya langsung 2, pajak 3, biaya tak langsung 4. Kode unsur biaya langsung. Dari contoh bahasan di atas, kode biaya langsung 2 dirinci lagi menjadi subkelompok jenis biaya. Biaya bahan 2.1, biaya upah 2.2, biaya alat 2.3, biaya subkon 2.4, biaya pres atau penyelenggaraan 2.5, biaya overlap 2.6. Kode jenis tiap unsur. Untuk keperluan tindakan dari manajemen diperlukan kode jenis tiap kelompok. Kode subkelompok bahan 2.1, semen 2.11, pasir 2.12, dan selanjutnya. Kode jenis tiap unsur dapat kita lihat pada slide yang di bawah ini. Kode jenis tiap unsur dapat kita lihat pada slide
Kode pay item. Harga jual dari suatu proyek adalah merupakan kumpulan dari harga pay item pekerjaan. Sedang dalam cost budget nilai pay item tidak tampak karena terurai, sehingga CB tidak dapat dipakai sebagai feedback bagi cost estimate. Untuk keperluan manajemen terkadang diperlukan informasi real cost dari pay item. Kode pay item. Bila diperlukan untuk pay item diberi kode dengan digit keempat. Contoh untuk item beton fondasi misalnya sebagai pay item nomor 2, maka untuk semen pada beton fondasi tersebut diberi kode 2.1, 1.2. Kesulitan kode pay item. Walaupun kode pay item penting untuk mengetahui real cost pay item, tetapi dalam kenyataan ada kesulitan. Kesulitan tersebut adalah sebagai berikut: material atau alat atau pekerjaan penunjang terkadang untuk beberapa item pekerjaan tercampur. Sering terjadi switching sumber daya antara item pekerjaan. Penerapan kode pay item. Bila penerapan kode pay item dianggap penting, maka harus dilakukan hal-hal sebagai berikut. Untuk material, alat, atau pekerjaan penunjang yang dipakai bersama harus dibagi atau dipisahkan secara jelas antara item pekerjaan yang terkait. Jangan melakukan switching sumber daya, atau bila terjadi switching harus dicatat dengan baik dan dialihkan evaluasi. Kebijakan pokok dalam CB. Dalam penyusunan cost budget, perlu kebijakan pokok yang jelas tentang strategi pelaksanaan make buy, yaitu kebijakan subkontrak, 2. Kebijakan pemilihan bahan setengah jadi, seperti ready mix, konkrit, aspal, hot mix, komponen beton, precast, dan lain-lain. Kebijakan subkontrak. Kebijakan subkontrak didasari atas pertimbangan sebagai berikut: menghindari atau mengurangi risiko, menghemat penggunaan SD sendiri, memanfaatkan potensi luar, menyederhanakan cost budget, mengurangi kegiatan pengendalian, membina hubungan kerja dengan mitra. Kebijakan pemilihan bahan. Kebijakan pemilihan bahan setengah jadi didasari pertimbangan sebagai berikut: mengurangi peralatan proyek, memperingan kontrol biaya jadi fix, mengurangi kegiatan lab, menghilangkan risiko waste, memanfaatkan potensi luar, menyederhanakan cost budget, menjamin kualitas produk. Cost budget untuk bahan dan upah. Untuk membuat CB bahan dan upah sebagai dilakukan kerja dengan contoh di bawah ini. Baik, kita lihat pada layar. Cost budget untuk alat sendiri. Biaya alat per jam dihitung sebagai berikut. Yang pertama, kebutuhan bahan bakar minyak. Jumlah premium F kali 0,3 kali PK. Satuan L per jam. Jumlah solar F kali 0,2 kali PK. F faktor efisiensi 60% sampai 80%. Yang kedua, kebutuhan pelumas. Jumlah pelumas F kali PK per 195,50 tambah C per T. Cost budget untuk alat sendiri. Kebutuhan minyak hidrolis. Jumlah minyak hidrolis C per T kali 1,2. Kebutuhan grease. Dapat kita lihat pada tabel. Cost budget untuk alat sendiri. Perbaikan alat. Biaya perbaikan alat dipengaruhi oleh ekonomi alat, umur alat, harga alat. Cost budget untuk subkon dalam penawaran untuk porsi yang akan disubkan ditetapkan sebagai budget per item pekerjaan. Budget untuk perkerasan atau penyelesaian dirinci sebagai kebutuhan. Master cost budget. Rekap. Tempat rincian harga penawaran yang tercantum dalam kontrak harus diuraikan menjadi anggaran pelaksanaan, kemudian direkap menjadi master anggaran. Harga penawaran dalam kontrak, jenis pekerjaan, kuantiti kali harga satuan sama dengan jumlah harga. Anggaran biaya pelaksanaan. Biaya langsung proyek terdiri dari biaya upah, material, alat, subkontraktor, persiapan, dan overhead lapangan. Biaya tak langsung terdiri dari overhead kantor pusat, cabang, perwakilan penyusunan aktiva. Pajak-pajak terdiri dari PPN dan PPH. Cadangan laba termasuk cadangan risiko. Formulir master cost budget 1 dapat kita lihat pada slide. Rincian anggaran biaya langsung. Anggaran biaya langsung untuk pelaksanaan harus dirinci untuk keperluan operasional. Upah terdiri dari baik galian, timbunan, pasangan, cor beton, penulangan, form rope, dan seterusnya. Material terdiri dari material beton, pasir bata, batu kali, semen, kayu, tegel, dan seterusnya. Alat terdiri dari referensi BBM atau pelumas, perbaikan alat sewa, dan seterusnya. Subkon terdiri dari subkon A, subkon B, dan seterusnya. Persiapan terdiri dari pelaksanaan base camp, jalan kerja, dewatering. Overhead terdiri dari gaji pegawai dan honor.